Yang Anda bilang Elohim ini kemudian Tuhannya di kalangan Bani Israel yang dipanggil mereka Hashem, yang bukan dari Yunani. Nah dari sini sejak sudah kami tahu ini ternyata kekristenan berbeda ini. Namun tidak apa-apa juga, poinnya dalam dialog kan. Nah sekarang ingat, sesuatu yang benar itu al-hura. Kebetulan dalam Islam itu diajak kita berpikir. Sesuatu yang benar itu kenyataan dan pernyataannya itu sesuai. Bila mana akulah awal, akulah yang akhir, apakah begini pernyataan ini sesuai dengan kenyataan? Yang namanya awalu wal akhir wa huwa bikulli syai'in alim itu tidak ada yang mengawali, tidak yang mengakhiri. Dialah Allah, diamah, yang satu-satunya berdiri sendiri sebelumnya. Sementara Yesus kenyataannya anak Maria dia. Bagaimana dia berawal? Awalnya anak Maria, akhirnya di Yohanes 19:34 ditumbak. Kemudian bahkan bukan itu saja, datang lagi Matius 16:27. Jadi ini tidak boleh disematkan kepada sosok sang sesembahan gitu loh, yang awal dan akhir, tidak boleh. Sebab di kitab saudara yang tertulis ini, ayat-ayat yang saya bilang tadi itu. Dia lahir di kota Daud, Lukas 2:11. Dia mati ditumbak, Yohanes 19:34. Apakah sesuai pernyataan dan kenyataannya? Oh no, ternyata tidak. Berarti apa yang referensi yang aku ambil? Al-Quran mengatakan, kecelakaan besarlah kepada mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Dan celakalah atas apa yang mereka usahakan sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru betul kemudian. Bahwa bukan kita sedang merendahkan Bible, enggak, tapi Bible yang jujur. Terus terang sama aku. Ini loh, lihat aku al-hidayah. Klaim dari mereka aku awal dan akhir, tapi aku lahir di kota Daud. Ini loh al-hidayah. Klaim dari mereka aku ini awal dan akhir, tapi aku mati ditumbak. Itu bukan awal dan akhir, melainkan ciptaan Tuhan sebagai manusia. Kedua, Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 ini adalah ajaran pagan dari Yunani yang kebetulan seorang bernama Philo di kampungnya di Alexandria mengajari ini kepada pengikutnya di abad ketiga sebelum Masehi. Bila ada penulisan Bible Yohanes khususnya tahun abad 95 sampai 110, disisipkanlah ini sama ketua gereja. Dia bilang inilah awal dari perkataan Yohanes. Padahal ini bukan. Ini dari filsafat, dari himne Platonis, seorang filsafat orang Yahudi bernama Philo di kampungnya Alexandria. In arche en hologos, kai hologos in prosontion, kai logos in hotheos. Sementara dasarnya sebenarnya kalau kamu baca dalam literasi himne, dia bilang pada mulanya firman, firman bersama-sama Allah dan firman itu berasal dari Allah. Nah, bukti kedua bahwa ini tidak benar, di kodeks naskah tertua teman-teman Kristen yaitu kodeks Sinai di abad keempat, tidak ada yang namanya Yohanes 1 nomor 1. Ya. Nah, jadi selanjutnya sebenarnya Elhura, bila kami ini membahas tentang Yesus, sedar dan tidak sedar teman-teman Kristen khususnya, mereka sedang membantah dan membantah dan membantah perkataan Yesus dalam Bible. Apa yang mereka bantah? Coba, apa kata Yesus tadi? Sus, ya, berapa Tuhan? Satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17:3. Bagaimana Tuhan itu, Sus? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, Yohanes 5:37. Sus, kau siapa? Apakah kau bercampur sama Tuhan? Yohanes 5:26. Sama seperti Bapak punya hidup dalam dirinya, demikian anak diberikannya hidup. Sus, kau utusan Tuhan kepada siapa? Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Tetapi Elhura dan teman-teman Kristen mengatakan ketika bertanya, Sus, siapa kamu? Aku Tuhan menjadi manusia. Sus, berapa Tuhan? Tuhan itu Tritunggal. Sus, seperti mana Tuhan itu? Ada keilahian, kedagingan, dan kefirmanan dan 100%. Ini, mohon maaf Elhura, kalau masih membahas tentang Yesus, saya kira-kira mudah-mudahan Anda mengerti Jesus only messengers of God. Dia bukan Tuhan yang jadi manusia. Silakan.
Aduh. Oke, gak apa-apa lah. Itu jangan ngeluh, Bang. Setiap yang dipilih atau pilihan orang itu berhak pribadi masing-masing. Inilah Matius berapa ini? Matius 7 ayat 15 ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan mempunyai seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi maaf saudara, ini yang mengimani Alkitab ini adalah orang yang benar-benar pengikut Kristus, bukan seperti Anda. Jadi itu waspada. Maaf, bukan saya menuduh kepada Anda. Jadi saya sudah baca tadi ya. Kita bedakan sumber Maha Pencipta dan kita bedakan dengan penguasa. Ya, namanya Theos itu adalah hanya gelar. Tapi penguasa itu segala penuh diberikan oleh Sang Pencipta kepada dia. Nah, ini kepada Musa udah jelas-jelas diberi kuasa gelar Elohim. Apa salahnya Yesus mempunyai gelar sepenuhnya ini? Sementara sumber Maha Pencipta, inilah anakku satu-satunya, kepada dialah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Begitu juga kata Yesus, jikalau engkau percaya denganku, jikalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapakku juga. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Udah jelas-jelas. Ini Yesus ini. Kita baca aja. Mungkin tadi baca Yohanes tadi itu. Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya. Firman, perkataan itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, perkataan itu telah menjadi manusia. Perkataan itu telah menjadi nabi sekalian penguasa di dalam dunia dan di surga. Terima kasih. Mantap, luar biasa juga dan kasih tepukan lah. Kenapa betul? Baik, ini El Huraya. Camkan baik-baik ini apa yang aku jawab kemudian. Pertama, nabi palsu. Siapakah nabi palsu ini, wahai Bible? Aku tanya Bible ya, aku tidak mau tanya sama teman Kristen. Aku tanya Bible. Bible, ya. Siapa nabi palsu itu? Maka Bible mengatakan itu adalah tokoh sekte dari Nasrani orang Farisi. Kisah Para Rasul 18 nomor 13, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dialah Paulus. Ini Bible yang jawab, bukan Elhura. Aku tanya Yesus. Sos, ya, siapakah nabi palsu itu? Dialah yang menjelajahi daratan, mengarungi lautan, menobatkan satu orang menjadi pengikut agamanya Kristen. Padahal dia menjadikan mereka orang neraka, yang apabila dia bertaubat, dia menjadi 2 kali lebih jahat daripadanya. Ayatnya mana, Sos? Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus di situ? Celakalah kamu, hai orang munafik, hai orang-orang Farisi, ahli Taurat. Apakah kemudian Rasulullah itu orang Farisi? No. Apakah Rasulullah orang-orang mengaku ahli Taurat? Tidak. Apakah Rasulullah itu tokoh sekte orang Nasrani? Tidak. Siapa dia? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dialah Paulus yang dimana-mana mengajarkan kekacauan kepada orang-orang beradab karena mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Musa, yaitu hukum Taurat. Ini kalau nabi palsu ini, maka sebab itulah Yesus mengatakan dalam Matius 7 tadi nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang menyamar sebagai domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dan kebetulan di Islam tidak ada yang namanya serigala, tidak ada yang domba, kecuali lagunya Roma Irama, adu domba beradu domba. Nah, itu satu, Elhora, dengar baik-baik ya. Kemudian yang kedua, mengenal aku, mengenal Bapa. Melihat aku telah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kan saya sudah bilang tadi, 9.000 lebih perkataan Yesus di Bible itu, perjanjian baru, New Testament, tidak lain dan tidak bukan Yesus itu messengers of God, utusan dari Tuhan. Apakah saya ulang-ulang? Pertama, ketika Yesus mengatakan, tiada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggalnya yang ada di pangkuannya dia yang menyatakannya. Apakah ini kalau kita fahami sebagai bahasa Melayu, Bapa itu telah menjadi anak laki-laki? Enggak, bukan begitu. Melihat Yesus,
melihat ajaran dari bapaknya. Di mana penjelasannya Yesus? Jangan asal ngomong. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan dan menyatakan apa yang aku sampaikan kepada kamu. Jadi Yesus itu jelas ajarannya. Kenapa aku selalu membuat teman-teman Kristen ini merenung Bible? Pertama, agar mereka tahu inna dina indallahil Islam. Kenapa Islam itu mulia di sisi Allah? Sebab alhamdulillah Islam, begitu Anda melafazkan 2 kalimat syahadat, tidak lagi ditanya, siapa Nabi Isa, berapa kefirmanan Tuhan, berapa kedagingan Tuhan, dan keilahian Tuhan itu akan hilang. Kemudian yang kedua, yang paling menarik, yang ketiga ini Lura, paling menarik ini dasarnya. Bila mana Yesus ini kita ukur dari ajaran sumber apa yang diajarkan oleh beliau, dan ditanya beliau nanti di akhir zaman. Di Islam itu ingat ada berapa tingkatan. Yaumul barzakh, alam kubur. Yaumul akhir, hari akhir. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumul masyar, di padang masyar. Yaumul hisab, di timbangan, di mizan. Yaumul sirat, meniti siratal mustaqim. Kemudian yaumul jannah, sampai di surga. Islam boleh menjelaskan ini. Di sini boleh ditempatkan Yesus di mana-mana pun. Contoh, ketika di Al-Quran dikatakan dalam Quran surah Al-Maidah 116-117. Nabi Isa ini kan tadi sepakat tuh. Wa rasulan ila bani Israel, As-Saff ayat 6. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Matius 15:24. Sepakat Al-Quran sama Bible. Yesus ini utusan kepada Bani Israel. Namun satu-satunya yang tidak disepakati sama Al-Quran sama Bible, ketika kemudian ditanya Yesus dan didudukkan dia sebagai penguasa. Karena ternyata tidak ada jawabannya di Bible. Apa yang dijawab oleh Al-Quran kemudian? Wahai Isa, kata Allah, apakah kau pernah bilang sama orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah? Apakah ini hanya di Al-Quran? Buka Bible Anda, Matius 6 nomor 24. Tidak boleh mengabdi kepada 2 Tuhan, apalagi Tritunggal. Ini perkataan Nabi Isa. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengatakan apa yang bukan hakku. Tidak lain yang kuajarkan sama mereka ialah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana letaknya ayat ini? Kamu baca dalam Yohanes 20 nomor 17. Allahku, Allahmu, Theosku, Theosmu, kemudian Bapakku, Bapakmu. Apakah sekarang Yesus sedang mengasih tahu bahwa dia adalah Bapak? Tidak masuk akal, Bung. Tidak masuk akal, bos. Di dalam Ulangan 32-39, Allah itu yang satu-satunya, yang tidak ada yang lain kecuali dia, menghidupkan dan mematikan manusia. Ketika Yesus dianggap sebagai Allah, apakah Yesus yang menciptakan mamakne? Mana mungkin mamakne, anakne lebih tua daripada mamakne. Ini satu tidak dapat diterima oleh akal sehat. Kemudian kedua, ketika didudukkan Yesus sebagai sang pencipta, Bible sedang membantah Bible itu sendiri. Umumnya, nauzubillah, perkataan Tuhan dalam Bible. Tetapi siapakah yang mampu membuat misbah untuk Tuhan di muka bumi, sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan ini, apalagi dengan perutnya Bunda Maria yang begitu kecil. Jadi tidak pantas. Jadi kami bukan merendahkan teman-teman Kristen punya keimanan, silakan. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tapi ingat, ketika ditanya orang Islam dan umumnya manusia yang mengerti, man rabbuka, Allahu subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Bukan kepada Yesus anak Maria. Silakan. Baik, sebelum dijawab kita campur dulu yang baru join ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Muli Zornet, itu siapa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Mul. Bang Mul, Assalamualaikum. Aduh, 1, 2, 3, maaf deh, di bawah dulu nyimak ya. Oke, Assalamualaikum Bang 10. Aduh, tulisannya juga nggak jelas.
Abang 10:9. Aduh, ini juga. Lanjut Ustadz. Al-Hidayah. Ya, silakan Ilhura. Apakah sudah merenung jauh lagi atau sudah dekat, Bang? Iya, baik. Ya. Baik. Ini bentar lagi aku ini ya. Karena ini saya percaya Alkitab ini karena kemarin kami bahas dengan originalnya teksnya, ya. Jadi karena ini yang saya pegang sekarang, karena saya pun juga berbahasa originalnya, karena ada hanya kawan kemarin yang menjelaskan sama saya, makanya saya percaya kali bahwasanya tertulis Alkitab ini cuman sedikit ada yang perbedaan dengan posisi penulisan. Itu bisa kami tanggapi. Kalau saya bisa saya tanggapin semua. Oke, ini jangan masuk saya dengan halo. Iya, siap Ilhura. Bisa jelas ngomong saya. Iya, lanjut. Oke. Janganlah saya dengan keimanan saya, dengan percaya di dalam Alkitab ini, ya. Janganlah masuk saya dengan tulis-tulisan Paulus. Saya yang ambil dulu ayat 147, Mazmur 147, mulai ayat 18 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan itu. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ayat 19. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Makna dari sini, ini benar-benar ini pengertian dan pemahaman saya bahwasanya nabi yang diutus di dalam dunia ini, yang tersemak di dalam Yesus. Dan saya ambil lagi di bacaan Ulangan 18 ayat 18. Biar saya baca. Ya. Dari 17 lah saya baca. Begini, Ulangan 18 ayat 17. Lalu ia berkata, Theos, kepadaku apa yang dikatakan mereka itu baik. 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan kuucapkan nabi itu demi namaku, dan daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabanku. Ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan oleh, atau yang berkata demi nama Elohim lain, nabi itu harus mati. Jadi udah jelas-jelas ini nabi yang hidup itu udah jelas-jelas tertuju kepada Yesus. Oke. Ini sebetulnya kalau surat Paulus, ajaran Paulus, karena diangkat dia oleh Yesus, ada sini di Yesaya lagi. Ya, di Yesaya. Ya. Oh, Yeremia. Ezekiel. Santai aja Bang Ilhura. Ya, Yesaya. Minum.
Ya, Yesaya pasal 3. Jangan keras-keras lah Elhora, itu Bibelnya nanti robek. Ayat 11. Yesaya pasal, iya memang udah tua, susah kali, udah lengket semua. Karena udah lama kali nih. Yesaya 43 ayat 11. Begini bunyinya. Aku, iya itu menengok apanya juga itu bro. Aku Theos, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas-jelas kalau di Lukas itu kalau nggak salah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat penguasa di kota Daud. Yesus sendiri mengatakan seperti begini. Inilah terakhir saya buka ini Alkitab ini malam ini. Di lain waktu nanti saya buka yang lainnya. Kita sambut dulu ya, Kang. Yohanes 13 ini. Yohanes 13 ayat 13. Lanjut aja, Bang. Oke. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengerti kamu apa yang kukatakan? Mengerti kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan atau Theos, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Theos atau penguasa. Akulah guru, akulah pengajar dan penguasa. Itulah pemahaman. Gak usah masuk dulu ke pengajaran atau ke penasehat namanya yang disurat oleh Paulus. Kira-kira begitu. Saya sedikit bertanya. Tadi bawa data di ulangan 18 Silakan. itu, bawa data ulangan 18 itu maksudnya apa? Saya nggak paham di situ. Tidak apa-apa Bang Erik, nanti aku tanggapi dulu ya. Jadi aku sudah catat juga Ditanya ini. Ditanya dulu Bang Al. Ya itu menurut kan dia tadi bilangnya Yesus. Jadi tidak apa-apa, kita jelaskan aja menurut apa yang kita paham. Dia bilang tadi Yesus tuh. Kan Elhora ya? Ulangan 18 tuh Yesus ya Bang ya? Betul nggak nih? Buka dulu mic-nya Bang Elhora. Bang Elhora. Aku mau konfirmasi nih, Erik minta jawaban nih. Itu jaringannya Ustadz. Itu Ya, kayak tespek itu 12 plus minus. Takut dia nggak dengar tuh. Bang Elhora, itu Erik tadi tanya itu ulangan 18 kepada Yesus ya? Ya kan? Aduh, ini orang kemana lagi nih? Jaringannya Ustadz. Nah, takut dia tinggalkan itu HP, percuma kita ngomong, pantasan dia nggak dengar. Ya, pantas dia habis itu ditinggalkannya. Ataupun diletakkan handsetnya. Itulah itu. Tuh, Oh, Elhora. 1, 2, Ya, aku lagi tadi di kamar mandi negatif. sebentar Nah tadi. kan, aku udah bilang tuh. Ya. Apa itu? Aku lagi di kamar mandi. Tadi ulangan 18 sampai 19 itu kepada Yesus kan? Kata Erik. Ya, betul. Sampai 20. Ya. Itu nubuatan tentang nabi yang hidup. Ya, kepada Yesus ya. Itu Bang Erik jawabannya. Halo? Jawabannya kepada Yesus. Ya, itu ciri-ciri nubuatan yang 20-nya, tentang yang nabi 20-nya? yang dibangkit. Yang 20-nya? Makanya baca. Kalau ada nabi yang mengaku, itulah makanya dibaca, dibahas, direnungkan. Yang 20-nya berarti kalau ada yang berani nabi mengatakan apa yang nggak kukatakan, ya itu benar, nabi itu mati, ya. Jadi nabi yang dihidupkan di sini nubuat ini dibangkitkan balik. Coba baca ayat 18 itu atau 17 mulai. Ya, baik. Tidak apa-apa Bang Elhora. Aku mau tanggapi aja. Aku sudah catat nih kok berapa poinnya. Udah dapat poinnya. Ya. Lanjut. Ulangan. Baik. Yang mana aku mau duluan nih? Ulangan dulu ya. Ulangan 18 dulu. Camkan baik-baik Elhora sama teman-teman Kristen.
Ulangan 18 nomor 18 dari nomor 15 itu bukanlah kepada Yesus. Kenapa? Sebab seperti engkau ini Musa, aku menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan orang-orang dituntut agar percaya percakapannya. Ini kan semua harus direnungkan sama teman Kristen. Pertama, kalau Yesus seperti Musa, ya ternyata Yesus itu pemerang manusia. Tapi kalau Yesus malah ditangkap dan dibunuh, tidak cocok. Satu. Kedua, kalau itu disematkan kepada Yesus, Musa punya istri, Yesus tidak punya istri. Tidak mungkin tuh Yesus. Kalau itu disematkan kepada Yesus, maka Musa ada kuburnya, ada makamnya. Yesus tidak ada, kecuali teman-teman Kristen mau bilang Yesus itu ada kuburnya di Yerusalem. Tidak apa-apa. Yang ketiga, yang keempat, poinnya kenapa itu bukan Yesus? Karena dia bilang gini, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan Nabi itu, yang diucapkannya Bismi Hanuki, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawaban. Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya yang benar. Kristen bilang, inilah hidup yang kekal mengenal Tritunggal yang menjadi 100% daging. Jadi tidak cocok. Ya kan? Tidak ada. Kemudian Kristen dituntut nanti ini. Karena apa yang dikatakan Yesus, apa yang kemudian dikatakan Samuel Hura. Jadi sekarang ketika aku kemudian sebagai seorang pelajar Bible, kenapa aku mengatakan itu baginda Rasulullah Muhammad SAW? Pertama, faktanya Rasulullah di Wahyu 13 juga dinubuatkan bahwa ada perang kuda menaiki unta, bendera putih. Seperti Musa ketika diperintahkan dalam 1 Samuel 15 nomor 2 sampai 3 memerangi orang Amalek, dan Musa diberikan bekal perang, dijanjikan kemenangan. Begitulah Rasulullah. Satu poin. Dua poinnya adalah Rasulullah ini satu-satunya Nabi yang terakhir mengajarkan setiap praktisi manusia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismihannuki. Itulah dia di Ulangan 18 nomor 19. Yang ketiga poinnya, kenapa itu adalah Rasulullah, baginda Muhammad SAW? Karena dari saudara-saudara mereka, bukan dari saudara-saudaramu. Ingat, Musa itu Bani Israel. Rasulullah bukan Bani Israel. Kalau dia bilang dari saudara-saudaramu dan keturunanmu, itu memang betul. Tapi di antara mereka, saudara-saudara mereka, siapa saudaranya? Menurut Bible, anaknya Nabi Ismail itu anaknya ada 12 orang. Kemudian yang diimani sama teman Kristen hanyalah Nabi Ishak. Jadi saudaranya dimaksud di sini, saudaranya Ishak yang ada di Bani Arab, yaitu Ismail sallallahu alaihi salam. Jadi 4 poin ini kemudian Islam boleh mendudukan Rasulullah di situ. Sementara teman Kristen dari 4 poin tadi gagal total. Yesus mati, Yesus tidak ada makam, Musa ada makam. Yesus tidak ada istri, Musa ada istri. Musa berperang, Yesus dengan 1 orang prajurit saja sudah tumbang. Ini poin-poin kemudian yang bukan Yesus. Nah, kemudian Yohanes 13, nomor 12 sampai 13 ini teman-teman Kristen, cobalah. Ayo kita sama-sama menggunakan pikiran yang jernih gitu ya. Kalau membaca Bible. Ayat 12-nya kan jelas. Masa Tuhan membasuh kaki orang? Patutnya dibaca di situ. Ini ada Tuhan kok boleh membasuh kaki manusia ya? Patutnya kritis begitu loh. Sementara Yohanes 13:13 itu berubah kalimatnya menjadi Tuhan di tahun 2000. 1954 kau menyebut aku guru dan rabi. 1972 kau menyebut aku guru dan tuan. 1986 kau menyebut aku guru dan junjungan. Di tahun 2000 tiba-tiba tuan haji, tuan ustad, tuan guru
berubah menjadi Tuhan haji, Tuhan guru, Tuhan ustadz, dia tidak cocok lah. Masa Tuhan boleh jadi Tuhan gitu kan? Kalau kritisi. Poin yang seterusnya yang saya mau bilang sama Anda Bang Ilura, sama teman-teman. Ingat, ketika Anda percaya kepada Bible, Anda ini mudah-mudahan suatu hari nanti saya doa sama Allah, Anda diberi petunjuk ya, hidayah dari Allah. Ketika Anda memang percaya kepada Bible Bang Ilura, percayalah Anda tidak akan jadi Kristen. Kenapa? Coba tanya kenapa? Bible bilang tadi, Yesus, ya, berapa Tuhan itu? Satu-satunya yang benar. Kristen bilang apa? Tritunggal, jadi manusia, 100% daging. Tidak pernah di Bible kan? Jadi kalau kamu percaya Bible, dasar ini bertentangan dengan Bible. Kedua, ya, apa bentuk Tuhan itu? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Anda menjadi Kristen yang kemudian Tuhan jadi manusia ditampar, diinjak-injak, diludah, dipukul, dibingkai, disalib, kemudian dikutuk. Bertentangan dengan Bible. Kemudian, ya, apa hidup yang kekal itu, Masuk surga itu seperti apa? Satu-satunya Allah yang benar, katanya. Satu-satunya. Ini jaminan dari Yesus. Sementara Kristen bilang percaya Yesus Tuhan masuk surga. Tidak sesuai dengan Bible. Sementara jawaban yang ada di Bible kemudian, Paulus, ya, aku kalau mati, aku kemana Paulus? Camkan baik-baik nih teman-teman Kristen, baca Bible Anda. Aku tanya Paulus nih, Paulus, aku ini kalau mati kemana aku? 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu kita serahkan tubuhnya, rohnya ke dalam nama Tuhan Yesus kepada apa Paulus? Kepada iblis. Auzubillah min dzalik. Sebaliknya Ilhura, kalau aku tanya Bible, sebenarnya di Bible itu ya, hal terkecil apapun sampai hal besar, Bible itu punya jawaban. Apalagi itulah sebabnya kadang-kadang teman-teman Kristen, bila bertanya tentang Islam, umumnya Al-Quran, yang Al-Quran itu tidak boleh kita main asal tafsir, sebab itu ada balago, na'usorof, ada kemudian hukum harokat, ada pelafazan, tidak boleh sembarang kita tafsir. Tapi Bible yang begitu jelas, benderang-benderang bahasa Melayu, kok tidak pernah dibaca sama mereka. Ini yang membuat aku heran gitu loh. Makanya aku selalu mengarahkan di Bible saja. Sebab bukan untuk kita merendahkan Anda, la ikraha fiddin. Namun, Ilhura, poinnya, aku ini pribadiku, aku ini masuk Islam bukan karena aku berdebat. Aku tidak pernah diajarkan Islam itu harus begini-begini, Al-Quran itu ayatnya begini, tidak. Aku Bible sejak aku lebih masuk Islam. Poinnya tadi kan kamu lihat sudah. Apa yang Yesus katakan, apa yang Kristen praktikan. Berarti Anda menjadi Islam, Anda pengikut Yesus. Anda menjadi Kristen, Anda pembangkang Yesus. Buktinya yang terakhir dari aku, Ilhura, kalau Anda panggil Yesus Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, pada waktu itulah aku akan datang dan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7:22 sampai 23. Jadi sebab itu aku masuk Islam. Silakan Ustaz Nita sama Erik silakan masuk. Lanjut. Oh, Bang Eriknya beliau baru jeda itu kelihatan. Mungkin Baik, biar ku tanggapin dulu ya. Ini berkali-kali ini saudara Al-Hidayat ini. Masa sih nggak mengerti membaca Alkitab. Ini saudara Al-Hidayat, dengarkan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Ilhura yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ingat Ilhura, baca ayat-ayat dari belakang yang dibuat, yang nubuatan tentang dari mana nabi-nabi asli itu. Saya baca di Mazmur 147. Ya, sekalipun udah tidur orang di sini, mohon maaf kalau agak sedikit ngomong saya karena udah mulai lengket karena udah air nggak ada lagi di sini. Tidak apa-apa, lanjut aja. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semua. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir.
ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, bukan kepada orang asing. Ya. Ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Itulah terakhir awalnya. Nah, apa maksud nubuatan itu? Dari mana? Dari ulangan ini bercakap-cakap sama Musa. Ya, ini mana tadi? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, dari antara di anak kecucu Yakub, maksudnya, atau Israel. Ya, Israel. Sekali lagi saya baca. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, Musa. Ya, seperti engkau ini. Bukan langsung, memang gak ada Musa, tapi seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan, dan kepadanya orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Elohim lain, nabi itu harus mati. Ya, nabi itu harus mati. Yesus lagi, Elohim lagi berkata di sana lagi, di ayat di Yesaya pasal 7:43 ini. Ya, apalagi bukti itu nggak percaya di Alkitab ini? 11, mana 11-nya? Aduh, Mazmurnya ini. Ya, banyak sebetulnya sini nubuat-nubuatan untuk Mesias sebetulnya. Tapi ini aja dulu yang paling tepat di hatiku. Majisku mana weh? Yesaya 43 ayat 11. Sekali lagi, aku Theos, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sekali lagi, aku Theos, aku penguasa, dan tiada juru selamat selain daripadaku. Di Perjanjian Baru atau Injil, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Theos di kota Daud. Jadi juru selamat itu sudah jelas-jelas penguasa. Jadi perkataan itulah yang menjadi penguasa. Nabi sekalian penguasa, nabi sekalian Theos, sumber Maha Pencipta, tetap dia menunggu kita. Apabila kita mendengar perkataan Theos ini atau penguasa ini, ya, sama yang dikatakan Theos tadi ini, ya, apa yang dilakukan anak adalah kehendak Bapakku juga. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Mungkin sampai di situ aja lah saudara. Di lain waktu nanti kita akan sambung kembali. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Teguh. Elhura luar biasa ya teman-teman. Ini seharusnya jadi contohan sama kawan-kawan Kristen. Saudara kita Elhura ini sebenarnya beliau ini orang yang berdedikasi dalam arti kata dialog, dan patut dicontohi sama orang-orang Kristen, bukan asal ngoceh dan asbun, yaitu asal bunyi kalau di Kemal. Mudah-mudahan panggil huranya masih di bawah. Aku tanggapi dulu sedikit, tapi disapa dulu yang baru naik itu. Lilian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang Teguh, selamat pagi.
Kalau Muslim, selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, bentar ya. Satu lagi Bang DPR, selamat pagi. Bang DPR. Halo, Bang DPR. Malah nggak ngejawab. Oh, cuma mau ini ya, mau foto keluarga ya. Oke, makasih. Oke. Ya memang bagus tadi emang dia tuh pakai data, tapi ngawur, datanya semua ngawur. Nggak apa-apa lah Bang Erik. Yang penting kan pakai Ya data nggak apa-apa, juga. yang penting pakai data, nggak modal congor. Ada data yang ditampilkan, ada data yang dibacakan. Silakan. Ya, yang menariknya aku itu di situ kan Lukas 2 nomor 11 ada 2 kali disebut tuh. Pada hari ini telah lahir bagi Mateus di kota Daud. Lukas 2:11 ini, aduh kawan-kawan Kristen. Ini elura sedikit lagi nih beliau ini. Karena aku yakin kalau pembaca Bible itu pasti tidak akan betah di situ di agama teman-teman sebelah itu. Karena Bible itu justru membantah keimanan mereka. Nah, Lukas 2:11. Pertama, ini bukanlah Tuhan tapi Tuan. T-U-A-N. Kalau bahasa Malaysia. Kalau bahasa Indonesia mungkin T-O-A-N ya. Tuan. Bukan ada H, tidak ada H di tengah-tengah. Jadi sebenarnya kenapa harus kita bilang ini harus Tuhan, harus Tuan dan bukan Tuhan? Karena kita jelaskan gini. Yang namanya Tuan pantaskah dilahirkan? Iya. Yang namanya Tuhan pantaskah dilahirkan? Indah iya. Itu simple sekali itu. Tuan Haji, Tuan Ustadz, Tuan Guru. Bin siapa? Pasti ada binnya. Sebab dia dilahirkan oleh mamanya. Tapi ketika Tuhan bin Maria dilahirkan, waduh kacau nih. Tuhan kok dilahirkan? Dari sini saja sudah kita tahu pembedanya. Tuhan tidak boleh dilahirkan, sementara Tuhan boleh. Pembeda yang kedua adalah yang namanya Tuhan ini sesembahan. Sementara Yesus sebagai Tuhan, dia menyuruh orang menyembah Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Yesus memuji Tuhan, Yesus berdoa kepada Tuhan, Yesus mengakui ada Tuhan. Tiba-tiba kok Yesus yang jadi Tuhan? Ya tidak cocok lah, mana boleh. Dalam Bible teman-teman Kristen, tertulis dalam 1 Timotius 1 nomor 17. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Dari 2 poin ini, bolehkah Yesus duduk di situ? Tidak takluk kepada maut, sementara dia ditumbak lambungnya, Yohanes 19:34, tidak boleh. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, bolehkah Yesus duduk di situ? Tidak boleh, sebab Yesus bukan saja bersemayam tidak boleh dihampiri, tetapi juga tidur bareng dalam Matius 15:23, tidur di kapal, begitu juga kemudian meminta ikan goreng, Lukas 22:24, tidak mungkin lah itu Yesus. Nah, tiada seorang pun yang pernah melihat dia. Bolehkah duduk Yesus di situ? Tidak boleh. Kenapa? Karena di Markus 14:65, mulailah beberapa orang meludahi mukanya dan meninjunya dan berkata, dia ini benar-benar seorang nabi, malah para pengawal pun memukuli dia. Jadi manusia bukan saja yang tidak boleh melihat kalau Yesus, malah ditampar, dipukul, diludah, kan gitu. Tidak cocok. Nah, jadi yang cocoknya ini siapa? Tentang Tuhan ini. Yang cocoknya gini. Di dalam Al-Quran, surah Al-An'am 108, tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Kok ada ayatnya begitu? Ada. Di Bible ada. Ada. Keluaran 33:20. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Bible bilang perjanjian baru ada? Ada. Mana ayatnya? Yohanes 5:37. Tidak ada yang boleh melihat Bapa. Kok sama? Ya samalah, ajaran samawi. Tapi yang tidak sama apa? Ajaran Kristen. Kemudian selanjutnya kalau di Al-Quran itu ternyata juga lam yalid walam yulad. Apa itu? Allah itu tidak peranak dan tidak pula diperanakan. Teman-teman Kristen bilang di Bible mereka,
Allah yang mulia, Sang Mulia Allah Israel itu tidak berdusta dan tidak pula mengubah pendiriannya karena dia Allah dan bukan manusia. 1 Samuel 15:29. Begitulah kemudian yang ada dalam Bible mereka juga, Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Begitu juga di Hosea 11 nomor 9, dalam Maleakhi 3 nomor 6, Allah itu tidak berubah, sementara Yesus itu tidak berubah sebagai apa? Sebagai manusia. Ibrani 11 nomor 8. Tetap berubah dia, tetap manusia dia, tidak pernah berubah jadi Tuhan. Nah, jadi dari poin-poin ini, mudah-mudahan ada teman-teman Kristen yang naik untuk disambung sama guru-guru yang sudah datang. Silakan dilanjut. Allahu a'lam. Oke, jadi terkait dengan ulangan 18 yang dibawa El-Hura tadi, ini Gabrul ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, sama seperti engkau ini. Berarti ditujukan kepada Musa. Musa itu seorang nabi ya dan rasul yang mampu menyelamatkan Bani Israel daripada penjajahan Fir'aun. Dia melawan. Nah, sementara Yesus ditapuk pun diam dia, ditangkap pun diam dia, disalib pun dia nggak melawan. Ini sangat berbeda dengan data ini. Tapi kalau disematkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jelas ini cocok. Kalau bagi Yesus tidak cocok ini bagi Yesus. Lalu aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat ke-3 dan 4. Wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, Rasulullah menerima wahyu ini bukan seperti apa ya, bukan mendapatkan sebuah buku, tidak. Hafalan yang isinya adalah wahyu firman Tuhan yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dihafal. Nah, ini juga nggak cocok kalau untuk Yesus. Kita nggak tahu Yesus itu menerima firman seperti apa. Tapi dia mengakui dia menerima firman. Dan datang Oten ini dia itu adalah sang firman. Nah, Gabrul bermasalah. Ya? Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jelas Nabi Muhammad tidak berasumsi atas kehendaknya sendiri. Apa yang dikerjakannya berdasarkan pada perintah yang diperintahkan, apa yang didengarnya, begitu. Nah, lalu di data nomor 20-nya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Siapakah dia? Siapa dia? Siapa yang harus mati? Dibunuh secara keji, kepalanya dipenggal. Ini Paulus. Ini nabi palsu, ini Paulus, ya. Jelas ini Pak Paulus. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Satu data aja lah. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Satu iota pun tidak boleh hilang, tidak boleh ditiadakan. Datang Paulus, seluruh hukum Taurat itu dibatalkan. Ini kalau di-compare ke Paulus, ini jelas ini itu Paulus ini. Jadi nubuatan terhadap Yesus pun nggak ada juga. Itu teman-temannya belajar. Teman-teman Oten, jangan termakan doktrin. Semua dicocokkan sama Paulus, sama Yesus. Ini yang dikatakan Al-Quran di surah, kalau di surah Al-Baqarah ya, Kia. Bang El? Gimana? Apa itu Bang ayatnya? Apa itu? Kalau nggak salah di surah Al-Baqarah itu. Apa narasinya apa? Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum Mereka mengenal Rasulullah seperti anak-anak mereka ya? Iya.
Nah, betul itu. Orang-orang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Berarti data yang tadi itu adalah nubuatan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Mereka tahu bahwa itu nubuatan kepada Rasulullah. Dari Ulangan 18 tadi. Jelas itu. Apalagi di Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, ini juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka kaburkan. Ditujukanlah kepada Yesus lah, segala macam lah, tetek bengek lah. Nah, bermasalah. Tahunya mereka itu. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran untuk menyesatkan. Ya, silakan lanjut. Ada Tengku rupanya. Ya tadi aku mau nanggapin itu juga tadi mengenai Ulangan 18 karena dia nggak berani baca sampai ke ayat 22-nya. Karena di Ulangan 18 itu kan di Ulangan 18 sampai 22 itu ada dua sosok nabi sebenarnya di sini. Satu nabi yang seperti Musa, satu lagi nabi yang mengaku menerima firman Tuhan. Dan nabi yang nubuatannya tidak terjadi, itulah nabi palsu itu. Jadi nggak berani baca sampai ayat 22-nya. Inka, ada tamu Inka. Lanjut dulu. Mana tahu ada yang Kristen nanti ada yang mau. Aduh, udah mulai ngantuk ya, tolong ya bentar ya. Selamat malam, MX. Selamat malam, MX. Itu cuma mau foto-foto ya, gimana sih ayah ini. Makasih ya Bang Mix, bye. Oke. Ada satu lagi yang minta naik, saya nggak bisa naikin ya. Coba Inka bisa nggak? Sini nggak ada ya, nggak ada, beneran siapa? Oh, masa? Nggak ada. Oh ada si kakak Khalid. Assalamualaikum Bang Khalid. Bang Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Khalid? Belum, saya mau nyimak dulu aja. Oke, kalau gitu silakan tidur manis. Oke Ustadz atau Bang Erik lanjut. Aku mau standby, rada layah dikit ya. Inka, kau mau tidur aja ini nggak? Oh gitu ya. Ya udah. Ayah izin Ustadz Al-Hidayah, Bang Eri, Bang Tungku, Bunda Ros pamit ya, Bang Khalik. Ustadz mana tadi itu? Maaf kalau ada tutur kata kurang santun. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan beri kesehatan. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nakit. Tiko lanjut. Ya nggak ada lagi ininya Bang Al, notennya. Tidak apa-apa, untuk tausiah aja. Kan tadi untuk diperjelas itu ulangan tuh. Oh di ulangan ya, aku buka aja datanya ya, biar terbaca juga ini sama yang lain ya. Jadi ini kan sebentar ya, aku buka. Sebentar. Jadi untuk edukasi aja sih, tambahan aja. Loh, kenapa nggak bisa dibuka kameranya ini? Jadi itu kalau dia mute ada Utin berarti itu. Penumpangnya Utin di dalam mobil. Bentar Bang. Aku nggak bisa buka kamera ya? Ada apa ini? Aduh. Nah ini dia. Ini kan tadi dia buka ambil kan ulangan ayat 18 ayat 18 kan. Tapi dia nggak berani baca sampai ke ayat 22-nya. Sebenarnya di ulangan 18 ini ada dua sosok nabi sebenarnya. Dari sini kita baca ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Berarti antara saudara mereka di sini kan saudara dari Bani Israel. Bukan dari antara mereka karena kan narasinya bukan dari antara mereka tapi dari antara saudara mereka. Dari dua keturunan Abraham ini kan ada Ismail dan Ishak ya kan. Seperti engkau ini artinya seperti Musa, nabi yang seperti Musa yang menyelamatkan umatnya, yang
berperang kan begitu kan. Nah kalau kita lanjutkan lagi, kalau dia memaksakan ini dari Bani Israel, kita buka ayat di Ulangan 34 ayat 10. Di sini dikatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Artinya tidak ada lagi nabi dari orang Israel. Kita lanjut yang tadi ya di sini. Kemudian kita baca, orang yang akan mengenal segala firman-Ku yang diucapkan nabi itu demi namaku, dan padanya akan kututup pertanggungjawaban. Tetapi nabi yang terlalu berani, ini nabi yang kedua nih yang dijelaskan di Ulangan ini. Tetapi nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, berkata yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang perkataan demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apa ini di kalimat terakhir di 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi ada dua sosok nabi. Nah yang di ayat 22-nya ini siapa sebenarnya? Kalau kita merujuk ke, kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 ya. Berarti kan di sini kan dijelaskan bahwa apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai. Artinya nubuatan yang dikatakan nabi ini berdasarkan mengatasnamakan firman Tuhan, tapi nubuatannya tidak terjadi, maka itulah nabi palsu, kan begitu. Kita baca ini. Rujukannya ke sini nih. Di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Paulus mengaku dengan firman Tuhan, padahal Tuhan sendiri tidak pernah berfirman kepada Paulus. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan Paulus ini menerima firman Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri tidak pernah ada dalil Tuhan berfirman kepada Paulus. Apa kata Paulus di ayat ini? Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita, di sini kalimatnya kita, berarti di sini termasuk Paulus, yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Faktanya Paulus sudah mati dan pengikut-pengikutnya. Dia mengaku menerima firman Tuhan, tapi nubuatannya tidak terjadi. Maka inilah ciri-cirinya tadi di sini. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Jadi rujukannya ke situ. Tapi Bang apa tadi, karena dia keburu keluar, aku mau bahas ini malah 18 ini kepada siapa, mau kutanyakan tadi sebenarnya. Karena dia udah nggak ada, nggak bisa kita jawab lagi. Tuh. Lanjut Bang Al. Sebenarnya kalau memang ada otennya mau kita bahas siapa nabi palsu itu. Iya. Iya, betul. Dan sedikit. Silakan Bang Khalid, silakan. Soal nubuatan Paulus sudah dibacain belum tadi? Sebenarnya kalau mau aku buka banyak Bang ayatnya, cuma nggak ada Kristen yang nggak bisa ditanggapi nanti, sama aja. Ya ini sedikit aja ya. Pasti harusnya dia udah sering dengar ini tentang Paulus sudah dinubuatkan oleh Yesus itu sebelum adanya Paulus itu, udah jauh-jauh berkata sebelum adanya Paulus itu, berhati-hatilah kalian terhadap nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai domba padahal dia adalah serigala yang buas. Serigala yang buas dikatakan di situ adalah dari keturunan Benyamin. Yang keturunan Benyamin satu-satunya yang dikatakan yang mengaku rasul ya cuma Paulus. Tidak ada yang lain. Nah, sudah dinubuatkan oleh Yesus tentang Paulus itu. Tapi mereka mengingkari semua itu, mencari pembenaran kayak ada yang lain. Ini harus keluarin data, nggak usah ya. Kayaknya mereka harusnya udah sering ngebacain. Oke, silakan Bang Teguh. Iya, enggak ada kontennya Bang. Mau apa yang kita bahas ini? Teman-teman aku izin pamit ya. Aku izin pamit ya semuanya. Boleh, mana Bang Erik? Cepat kali Bang.